Salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara Jemaat GKJ Semarang Timur yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 di mana kita masih harus menjaga jarak dan belum dapat bertemu secara offline. Kami Majelis GKJ Semarang Timur bermaksud memberikan layanan pendadaran pada segenap jemaat dalam persiapannya mengikuti sakramen perjamuan kudus tanggal 14 Juni 2020 mendatang. Adapun renungan firman Tuhan kali ini diambil dari Injil Markus pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 20. Markus 5 ayat 1 sampai 20 saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami merasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita baru saja mendengar kisah Tuhan Yesus yang mengusir roh jahat setibanya Yesus mendarat di seberang danau di daerah Gerasa. Roh jahat itu sebelumnya merasuki dalam tubuh seseorang yang tidak disebutkan namanya, yang sehari-hari tinggal di pekuburan. Roh yang begitu kuat
dan dikatakan sampai tidak ada rantai yang bisa membelenggu dirinya. Tetapi roh jahat itu diusir keluar dari tubuh orang itu oleh Tuhan Yesus. Dari kisah tersebut kita bisa melihat Tuhan Yesus yang sedemikian, atau kuasa Tuhan Yesus yang sedemikian besar, kuasanya mengatasi kuasa dari roh jahat itu. Bahkan roh jahat itu sendiri memberikan pengakuan tentang siapa itu Yesus dengan mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Roh jahat itu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Bahkan ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Roh yang diakui memiliki kekuatan yang hebat, bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Luar biasa kuasa Tuhan ini. Melanjutkan karya hebat Tuhan yang kalau kita baca dalam bab sebelumnya, Tuhan Yesus baru saja meredakan angin ribut yang nyaris menenggelamkan perahu yang ditumpanginya bersama para murid. Dalam bacaan tadi juga disebutkan bahwa roh jahat yang merasuki orang itu tidak hanya satu, tetapi banyak jumlahnya. Karenanya disebut legion. Semuanya diusir keluar oleh Tuhan Yesus. Dipindahkan masuk ke dalam kawanan babi yang ada di sekitar situ, sebagaimana diminta sendiri oleh mereka dalam ketakutannya. Permintaan yang dikabulkan Tuhan sehingga roh-roh itu berpindah dari tubuh orang Gerasa ke kawanan babi yang membuat babi-babi itu yang disebutkan jumlahnya sekitar 2.000 ekor terjun ke jurang dan mati lemas di danau. 2.000 ekor babi dikorbankan untuk keselamatan satu manusia. Secara ekonomis bisa jadi ini tidak sepadan. Andai kata satu ekor babi itu harganya 5 juta rupiah. Saya tidak tahu persis berapa harganya. Kemudian kalau ada 2.000 ekor babi, berarti nilainya sudah 10 miliar. Bukan jumlah yang sedikit. Nilai 10 miliar ditukarkan dengan satu orang. Satu manusia yang dalam bayangan saya kondisinya pasti lusuh, dekil, bau, telanjang, bahkan disebutkan tidak waras. Tetapi Tuhan Yesus memiliki cara pandang yang lain. Tuhan Yesus memandang bahwa orang yang seperti ini pun lebih berharga, lebih tinggi nilainya daripada 2.000 ekor babi sekalipun. Itu pun menjadi cerminan bagaimana Tuhan memandang setiap kita. Setiap kita berharga di mata Tuhan, bahwa keselamatan manusia begitu tinggi nilainya bagi Tuhan. Disebutkan kemudian orang yang kerasukan legion tadi duduk, sudah berpakaian, dan sudah waras. Di sini kita melihat bahwa kedatangan Tuhan membawa perubahan. Pertemuan dengan Tuhan membawa perubahan. Ada ketenangan, ada kedamaian. Ketika orang yang tadinya kerap berteriak-teriak, kerap memukuli dirinya dengan batu, bisa berubah duduk diam. Perubahan yang positif dari yang tadinya telanjang menjadi berpakaian. Serta adanya pemulihan ketika orang tersebut disebutkan sudah waras. Artinya dia sudah mendapatkan pemulihan. Perubahan dan pemulihan terjadi ketika manusia bertemu dengan Tuhan. Inilah yang menjadi refleksi bagi kita saat ini. Apakah kita telah menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan dengan sikap hati, perkataan,
pemikiran, dan perbuatan yang mencerminkan bahwa Kristus telah memulihkan kita. Apakah kita pun juga masih memandang remeh keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita sudah menghargai orang-orang di sekitar kita dengan layak? Mengingat Tuhan memandang bahwa manusia sedemikian berharganya, hingga rela menebus kita dengan darahnya agar setiap orang yang percaya diselamatkan. Menjadi tugas kita juga untuk bersaksi kepada dunia atas karya Tuhan dalam hidup kita, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan Yesus kepada orang Gerasa itu. Ketika orang Gerasa itu ingin turut serta Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Kasih ini pun tidak bisa kita tinggalkan. Mengingat Tuhan Yesus membebaskan orang Gerasa dari orang jahat itu, tidak ada alasan dan dasar lain selain kasih. Kasih Bapa kepada umat-Nya. Marilah kita pun mendasari setiap apa yang kita lakukan dengan kasih, baik kasih kita kepada Tuhan maupun kepada sesama. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencana